Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atu jawahir fil jismi bani Adam yuziruha. Ada 4 perkara yang menjadi permata, mutiara dalam tubuh manusia, yang sewaktu-waktu dapat dilenyapkan dengan 4 perkara. Dalam diri seorang muslim khususnya, ada 4 perkara yang ini sangat-sangat berharga. Dan ini bisa hilang disebabkan 4 perkara. Yang pertama adalah al-aqlu, akal. Fal-ghadabu yuzirul aqla. Akal bisa hilang, bisa lenyap karena kemarahan. Akal merupakan permata yang ada dalam diri manusia. Perkara yang sangat-sangat berharga yang ada pada diri seorang manusia. Ketika akal ini hilang, maka derajat seorang manusia akan hilang. Disebut sebagai orang gila. Walaupun dia punya harta banyak, punya nasab yang tinggi, punya ketampanan yang lumayan, tapi kalau akalnya hilang, maka dia tidak ada derajatnya di hadapan manusia yang lain. Dengan akal inilah manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal ini pula manusia hidupnya menjadi tertata. Akal yang dimaksud di sini bukanlah otak yang ada di kepala, tapi akal itu adalah nurun fil qalbi ya'rifu bil haqq wal batil. Bukan sekedar otaknya. Memang akal itu sesuatu yang bersifat rohani, seperti ruh. Dengan akal ini manusia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bisa berpikir mana yang manfaat untuk saya, mana yang mudarat untuk saya. Akal ini akan hilang, lenyap dari seseorang ketika seseorang itu marah. Ketika seseorang marah, maka akalnya hilang, yang maju adalah nafsunya. Sehingga sesuatu yang menurut akal itu bermanfaat atau berbahaya, karena akalnya hilang, maka dia mengerjakan sesuatu yang bahaya tersebut. Seorang suami yang marah pada istrinya, kalau sampai akalnya hilang, maka dia dengan mudah dia akan menceraikan istrinya. Padahal cerai itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena emosi, diejek dan yang lain, kadang-kadang seseorang itu berani berbohong dan yang lain, terbawa emosi. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab." Wahai Muawiyah, jauhkan dirimu dari sifat pemarah. Fa innal ghadab yufsidul iman kama yufsidus sabru al-asal. Sifat marah ini akan menghilangkan, merusak keimanan seseorang, sebagaimana kalau Jawanya broto wali. Broto wali ini apa? Broto wali itu bahasa Indonesia ini apa? Broto wali. Itu kalau sejenis makanan yang sangat pahit, mungkin mirip mauni, tapi lebih pahit lagi. Ketika masuk pada madu, madu itu manis.
Tapi ketika sudah kemasukan broto wali, yang manis berubah menjadi pahit. Di koperasi ada namanya madu pahit. Madu kok rasanya pahit? Ternyata madu tapi sudah dicampur dengan obat-obat herbal yang bersifat pahit. Akhirnya yang manisnya hilang, yang ada adalah rasa pahitnya. Begitu juga iman ini sangat berharga, sangat indah, sangat manis. Tapi ketika datang sifat marah sampai tingkatan hilang akal, akal tidak bisa terkontrol, maka nanti keimanan yang indah, yang bagus akan tercemar. Marah ini memang sudah seharusnya ada pada diri seseorang. Kalau nggak ada sifat marah juga jelek. Nanti istrinya digoda orang lain, nggak ada sifat marah, rusak keluarga. Memang marah itu harus, tetapi jangan sampai marah ini menghilangkan akal kita. Ada kemaksiatan, ya harus marah. Ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya harus marah. Akan tetapi jangan sampai marah ini sampai menghilangkan akal kita, tidak bisa berpikir dengan baik. Maka ketika marah ya harus dijaga betul. Marahnya memang karena Allah Ta'ala. Nabi juga pernah marah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pernah marah. Tapi marahnya itu masih terkontrol oleh akal. Yang dicela di sini marah yang melampaui batas sampai mengalahkan akal. Marah yang seperti ini sangat berbahaya. Arahan baginda Nabi ketika seseorang itu marah, karena marah ini hawanya panas, panas itu dari syaitan. Ketika seseorang itu marah, maka berbanyak ta'awud agar terjaga dari godaan-godaan syaitan. Karena kalau nanti sudah tidak terjaga, akal nggak bisa berpikir jernih, maka nanti tingkah lakunya itu aneh, tidak bisa terkontrol. Dalam didikan keluarga, seorang suami kepala keluarga ada tuntutan mendidik istri, mendidik anak, dan yang lain. Memang ketika seorang istri anak berbuat kesalahan, orang tua wajib memberi peringatan. Bahkan nanti kalau peringatan nggak gubris boleh dipukul. Tetapi pukulan di sini bukan pukulan untuk melampiaskan emosi marah, tapi pukulan yang didasari karena mendidik. Lihat anaknya suruh ngaji sulit, dinasehati, nggak mau ngaji juga. Suruh sholat, jaga sholat sunnah, sulit. Waktu sholat malah kurang tawajuh, dimarahi, ditegur, dinasehati. Nggak gubris, perlu ditakzir. Tapi takzir di sini bukan karena emosi marah, lepas kontrol, tetapi memang dilakukan semata-mata pendidikan agama. Maka dalam kitab-kitab fikih, pukulan seorang suami kepada istri tidak boleh tingkatan melukai. Kalau sampai suami dalam mendidik istrinya, memang istrinya mungkin kurang taat, atau bisa dikatakan istri yang durhaka kepada suaminya. Tahap awal dinasehati. Tahap kedua boleh mukul. Tapi pukulan di sini dalam syariat bukan pukulan sekedar melampiaskan nafsu, marah emosi. Kalau seperti ini masuk kategori marah yang tercela, yang merusak keimanan, merusak akal. Maka dalam syariat mukulnya bagaimana? Tidak boleh pukulan yang bersifat melukai. Kalau sampai nanti istri dipukul suami sampai tingkatan cedera, luka, maka dalam fikih istri boleh nuntut kepada hakim untuk minta kisos atau ganti rugi. Begitu juga orang tua kepada anak, didikannya ketika mukul tidak boleh pukulan yang bersifat melukai. Karena pukulannya memang niatnya untuk mendidik, bukan sekedar marah melampiaskan nafsu. Kemudian yang kedua, agama bisa lenyap karena hasad. Wal hasadu yuziduddin.
Dengan agama inilah seorang manusia mulia di dunia, mulia di akhirat. Dengan amal agama Islam ini, manusia di kuburnya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur, di akhirat masuk ke dalam surga. Agama itu apa? Agama ya ikut kehidupan Rasulullah SAW 24 jam. Amalan-amalan agama yang begitu berharga, yang mendatangkan surga ridha Allah, akan hilang disebabkan sifat hasad, iri dengki. Apa itu iri? Apa itu dengki? Secara penjelasan para ulama, hasad adalah tamanni zawali ni'matil ghair, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, baik dia mendapatkan atau tidak. Kalau sekedar kita ingin mendapatkan nikmat yang sama, yang seperti dimiliki teman kita, namanya ghibthah, itu boleh. Dalam agama sangat dianjurkan. Kalau urusan dunia tidak bagus. Tapi kalau hasad, bukan hanya sekedar mengharapkan nikmat. Yang diharapkan itu nikmatnya itu hilang. Sama-sama pedagangnya. Sama-sama buka toko barang yang sama. Yang satu laris, yang satu tidak. Yang tidak laris, ketika dia hasad, cita-cita dia bagaimana teman dia itu, pelanggannya menjadi sepi. Harapannya pelanggannya pindah ke tempat dia, atau setidaknya sama-sama enggak lakunya. Syekh Uzair dulu pernah ngasih nasihat, sifat hasad ini biasanya kebanyakan terjadi terhadap orang yang sama profesinya. Pedagang ya hasadnya sesama pedagang. Petani hasadnya juga sesama petani. Tukang pijet, ya hasadnya sesama tukang pijet. Hasad ini bukan hanya dalam urusan dunia. Bisa terjadi dalam urusan agama. Mahalah temennya rame, mahalah dia enggak rame. Ketika ada hasad, pengennya mahalah teman dia sama-sama merosot seperti mahalah dia. Namanya hasad yang akan merusak pahala amal seseorang. Sama-sama korban dalam agama. Sama-sama mujahadah dalam agama. Kawannya dihormati masyarakat, dia tidak. Atau mungkin dia bahkan lebih lama dalam agama daripada temannya. Tapi justru temannya disambut baik oleh masyarakat, dia kurang. Akhirnya ketika datang sifat hasad, kenapa teman saya kok bukan saya? Kenapa ketika bayan-bayan teman saya suruh tampil saya tidak? Ini namanya hasad. Sifat seperti ini akan merusak pahala amal seseorang. Nabi bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hasad akan merusak kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Hangus total. Begitu juga dengan sifat hasad, maka akan hangus total. Perlu kita betul-betul mewaspadai dari sifat hasad. Lalu bagaimana caranya supaya seseorang itu enggak punya sifat hasad? Terjaga dari sifat hasad. Memang fitrah manusia akan mendapatkan bisikan-bisikan buruk dari setan. Kalau hati bersih, enggak ada bisikan sama sekali, ya enggak mungkin. Pasti nanti akan ada bisikan-bisikan berbuat maksiat, hasad, dan yang lain. Cuman masalahnya kita turuti atau tidak. Hati manusia adalah medan perang antara malaikat dan syaitan.
Kita bagian mau dukung mana ini? Dukung setan atau dukung malaikat? Kalau datang bisikan setan ngajak hasad, ngajak iri, dituruti, berarti dia dukung setan. Tapi kalau malaikat, jangan hasad. Itu semuanya ditakdirkan Allah. Kalau pengen dia minta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya hasadnya tidak dituruti, hanya tawajuh kepada Allah Ta'ala. Berarti dia ikut nasihat malaikat. Dulu Syekh Ubaidillah cerita pada kami. Termasuk didikan Kiai Mahmud kepada putra-putranya. Sehingga mudah timbul satu hati, satu kerja, satu fikir dalam perjuangan agama. Di antara didikan Kiai Mahmud, kata Syekh Ubaidillah, ayah kami sangat menekan kuat tentang yakin terhadap qada dan qadar. Yakin terhadap takdir, iman kepada takdir itu digembleng betul. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu semua atas takdir dari Allah Ta'ala. Kalau kita iri, nggak setuju, maknanya protes dengan Allah Ta'ala. Kalau pengen ya minta kepada Allah. Ketika seseorang itu tidak ada iri, yakin kepada takdir kuat, maka nanti kerjasama itu mudah. Tidak akan ada iri dan yang lain. Ketika acara-acara besar, mungkin acara Isra Mi'raj dan yang lain, dia ditugaskan bagian cuci nampan atau nata sandal. Ya hadiroh saja. Enggak akan ada iri. Oh enak sekali dia. Bagian mimbar wala duduk di depan enggak panas. Makan yang enak lagi. Kalau saya bagian atas sandal makan terakhir lagi. Cuci nampan lagi. Enggak bisa dengarkan gaya. Ketika seseorang itu yakinnya kepada takdir kuat, ya enggak akan ada iri. Enggak akan ada dengki. Di antara cara agar hati kita mudah ridho dengan apa yang terjadi, tidak iri, di antaranya diperkuat keimanan terhadap takdir, segala sesuatu terjadi atas kudrat iradat Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang sangat berharga pada diri seorang manusia adalah al-haya, sifat malu. Kalau orang itu nggak punya malu, harga dirinya ya rusak. Seperti orang gila, nggak punya malu, akhirnya ya telanjang bulat lewat depan umum, ya nggak malu, namanya nggak hilang rasa malunya. Telanjang bulat dilihat orang diejek, nggak peduli. Ketika sifat malu hilang. Dengan sifat malu, manusia akhirnya kehidupan tertata, kehidupannya bagus. Ini suatu nikmat. Sifat malu ini akan hilang disebabkan sifat toma, rakus terhadap urusan dunia. Sifat toma, rakus terhadap dunia, akan merusak sifat malu seseorang. Ketika hati seorang itu rakus betul terhadap dunia, maka dia, sifat ini akan mendorong dia untuk mendapatkan dunia tanpa ada rasa malu, walaupun itu sesuatu yang tercela. Seluruh agama yang hakiki agama Islam, orang-orang kafir pun mengakui namanya mencuri itu perbuatan jelek. Kalau mencuri, ketahuan dia mencuri, bukan hanya takut tapi malu. Martabatnya, keluarganya akan merasa malu. Tapi kenapa seseorang itu masih berani mencuri? Masalahnya satu, karena rakus tamak terhadap dunia. Rakus terhadap dunia ini akan menghilangkan sifat malu seseorang. Lalu bagaimana supaya kita bisa nyetop agar gasnya itu kurang, tidak terlalu nemen,
dalam mencari dunia. Ya tentunya dengan memperkuat keyakinan kita terhadap kampung akhirat, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Ketika seseorang itu keyakinan kepada akhirat itu kuat, yakin kalau dunia sementara, maka sifat tomak terhadap dunia akan berkurang, pindah kepada tomak urusan akhirat. Akhirnya berani mengorbankan dunia demi akhirat. Saya dapat cerita dari beberapa kawan yang sudah korban habis-habisan dalam usaha dakwah ini. Atau siapa namanya, teman-teman yang dari Jakarta, pernah rombongan Pak Kiai Mukhlisin almarhum pernah keluar 4 bulan ke Kutub Utara. Apa namanya? Daerah negara Kanada. Nggih, Kanada. Alaska. Nggih, ke Alaska. Itu beliau cerita, jamaah itu cerita sama Kiai Fatah. Kiai Fatah cerita pada kami. Itu memang Masya Allah, saking semangatnya demi agama. Mau ke Alaska itu ada suatu sungai. Jalan yang ada itu semuanya kerikil dan penuh dengan es batu. Kan sudah membeku jadi es. Perjalanan ke sana itu kalau naik mobil perlu serep ban itu mungkin 4-5. Karena bukan hanya kerikil, tapi kerikil yang kena tajam karena es itu. Rusak, lepas, rusak, lepas, rusak, lepas. Yang lebih mengerikan, itu nanti sampai di tepi sungai, itu ada perahu. Perahunya itu datangnya sehari sekali. Kalau kelewatan perahu ini sudah, insya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena mau kembali juga jauh, mau nyebrang nggak bisa. Kalau nunggu di situ, nunggu kapal besok datang, sudah kedinginan mati orangnya. Tapi kalau mobilnya dinyalakan terus, ya habis bensinnya. Tapi alhamdulillah jamaah itu datang ke sana, ternyata perahunya sudah pergi. Untungnya di bel, akhirnya kembali lagi. Kata nahkodanya, untung saya masih dengar bel kalian. Kalau enggak, saya tinggal besok pagi baru datang. Kalau besok pagi datang, kalian sudah beku di sini katanya. Ketika yakin kepada akhirat kuat, maka rasa tomak dunia itu hilang. Yang ada rakus terhadap pahala di akhirat, bahkan rela mengorbankan dunia demi akhirat. Walaupun Boro dulu kenal dakwah mungkin dibilang akhir. Kalau kata Syekh Muzair kurang lebih tahun 86, 87 kalau nggak salah. Tahun itu kurang lebih. Kalau Syekh Muzair cerita, Kiai Nur Tohir cerita kurang lebih 86, 87. Temboro belum ada, itu di Solo sudah ada markas dakwahnya. Bahkan Syekh Muzair cerita awal-awal bayan malam markas, malam Jumat di Manis Rejo itu pelajar dari markas Solo, dikirim dari Solo. Akan tetapi walaupun Temboro waktu itu mungkin belum kenal dakwah, tapi didian-didian yang diterapkan dalam dakwah itu sudah diterapkan di keluarga guru-guru kita di Temboro. Karena para masyayikh itu ya para ulama, mereka mengamalkan ilmu mereka. Didian-didian ini sudah diterapkan. Yai Fatah pernah cerita pada kami dulu sama Buruh almarhum, itu kalau namanya Temboro itu suasana agama belum sekuat sekarang. Pernah Yai Fatah masih kecil dituntun kakaknya Buruh jalan lewat pasar. Di sana ada orang campur sari dangdutan itu. Tanya, itu apa orang kok berdiri di atas panggung terus goyang-goyang itu apa? Kata Buruh, itu calon-calon penghuni neraka katanya. Di suasana itu ditanamkan kalau maksiat ini akibatnya neraka sejak dini, sejak kecil. Sehingga keimanan yakin akhirat itu betul-betul kuat. Gus Mahmud pernah cerita pada saya.
Dulu ketika saya masih kecil itu termasuk yang paling saya takutkan kalau diajak ke Madiun. Didikan Syekh Munzir kepada beliau itu ketika masih kecil ditanamkan di Madiun itu banyak maksiatnya. Kalau banyak maksiatnya berarti banyak di situ ada murka Allah Ta'ala, itu nanti bisa mendatangkan azab dari Allah Ta'ala. Sejak kecil ditanamkan seperti itu sehingga paling anti kalau diajak jalan-jalan ke Madiun. Belanja ke Madiun punya takut betul dengan namanya kota Madiun. Kota. Karena yang tertanam di sana itu banyak wanita buka aurat, sibuk dengan dunia, penuh dengan kemaksiatan. Kalau Allah murka, bahaya. Ini didikan seperti ini, walaupun masih kecil. Justru ketika anak itu masih kecil, hatinya masih bersih. Dikasih masukan agama lebih mudah menancap daripada kita yang tua-tua ini. Ini di hati itu, di otak itu, virus dunia itu sudah penuh. Untuk dibersihkan itu antivirusnya perlu double. Kadang keluar 4 bulan pun ternyata virusnya belum bersih. Perlu setiap tahun 4 bulan. Itu pun masih belum bersih juga. Wah. Tapi kalau cerita yang saya terima ada. Bahkan di sana ada orang-orang Sri Lanka yang nekat ke sana, ada kampung khusus orang Sri Lanka menghidupkan di sana. Di sana ada masjidnya juga, sudah ada muslimnya juga. Waktu jamaah ke sana. Berarti mungkin sebelum jamaah Indonesia sudah ada jamaah-jamaah yang lain ternyata. Waktu itu Syekh Umar Fatullah ngasih nasihat, ya kita tuh untuk agama harus berani nekat betul. Orang yang mampu mengamalkan agama itu bukan mesti orang itu sehat. Bukan mesti hartanya banyak. Tapi siapa yang berani nekat? Ada sebagian kawan-kawan dalam agama itu, dia sakit, tapi ya nekat. Keluar tuh nekat betul. Di tengah perjalanan dioperasi. Saya ketika 40 hari keluar di India, di markas Nizamuddin, ada orang Jawa Barat tapi nggak tahu daerah mana. Itu sakit stroke di Nizamuddin. Mungkin dari sini mungkin sudah ada gejala-gejala stroke. Waktu di sana datang musim dingin, nggak kuat stroke. Saya ke sana, dia sudah di Nizamuddin 1 bulan atau 2 bulan, 1 bulan lebih. Masya Allah. Ya, nekat betul. Ada sebagian jamaah dia sakit di paru-paru atau apa tuh daerah lambung di sini ada organ tubuh yang memang sudah ada gejala sakit, nekat keluar, ya keluar sakit betul, ya dioperasi tengah-tengah keluar, tapi nekat betul. Ternyata orang yang mampu mengamalkan agama, korban agama itu nggak harus orang sehat, orang yang siap nekat walaupun dia sakit. Yang mereka bisa negeri-negeri jauh tidak harus orang kaya juga ternyata. Tapi yang berani nekat. Saya pernah keluar 2 bulan ketika 1 tahun dulu, 2 bulan gabung dengan jamaah Gorontalo. Beberapa mereka dia keluar dia yang sebagian jual sepeda motor, sebagian jual ini dijual untuk apa? Ya bisa keluar 4 bulan. Padahal itu satu-satunya sepeda motor yang dimiliki. Ya nekat betul. Ketika keyakinan terhadap akhirat kuat, ya seperti itu hasilnya. Berani nekat untuk mendapatkan akhirat. Sebagaimana ahli-ahli dunia, ketika rasa tumak rakus dunia begitu kuat, maka tanpa ada rasa malu, mereka berani kurban habis-habisan untuk mendapatkan dunia. Orang yang jualan, promosi apa namanya? Marketing sales nih. Sebagian bukan datang ke toko-toko, datang ke rumah nawari langsung. Sehingga tuan rumah tuh mau dibeli, nggak pengen, kalau nggak beli kok nggak enak. Sampai tingkatan seperti itu demi mendapatkan dunia. Sudah nggak ada malu lagi. Yang penting dapat dunia.
Ketika rasa tomak menguasai hati, maka sifat malu akan hilang dari diri seseorang. Kemudian yang keempat, amal soleh, amal-amal baik akan hilang disebabkan ghibah. Wal ghibatu tuzirul amal as-soleh. Ghibah akan menghilangkan pahala amal-amal kebaikan. Apa itu ghibah? Ngerumpi, ngobrol, membicarakan kekurangan orang lain yang memang kekurangan ini ada pada orang tersebut. Kalau enggak ada, itu namanya mengfitnah. Orang yang biasa sholat jamaah, kemudian diobrolkan, si fulan itu jarang sholat jamaah. Ini namanya fitnah, bukan ghibah tapi fitnah. Tapi kalau orang ini memang jarang sholat jamaah, kemudian kita ngobrol, si fulan itu loh, katanya sudah karkun lama alumni pesantren, jamaah saja tidak, sudahlah kasihan, umpamanya. Namanya ghibah. Ghibah membicarakan kebaikan ini, membicarakan keburukan orang lain akan menghilangkan pahala-pahala amal soleh. 2016-an kurang lebih, termasuk nasihat Maulana Sa'ad ketika musyarah 2 tahunan di Nizamuddin sebelum terjadi perpecahan antara SA dan Nizamuddin itu. Sebelumnya Maulana Sa'ad sudah ngasih nasihat, seluruh dai harus hati-hati betul dalam berbicara, hindari betul ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Itu saya baca waktu keluar di Madura, di markas ada beberapa lembar di staples itu tulisannya keputusan musyawarah 2 tahunan di Nizamuddin. Nasihat Maulana Sa'ad adalah seluruh dai agar menjaga betul dari sifat ghibah, membicarakan aib orang lain. Bahkan ghibah ini termasuk dosa yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena ghibah ini seseorang melakukannya tanpa merasa kalau ini suatu dosa. Ketika seseorang berbuat kemaksiatan tapi enggak merasa suatu dosa, harapan taubat sangat-sangat jauh. Kalau dosa tidak ditaubati, hati akan gelap. Na'udzubillah, bisa iman keluar dari diri seseorang. Kita juga sering baca di Fadilah Amal, di Fadilah Ramadan tentang ghibah. Seseorang menghadap Nabi mengeluh, saya puasa Ramadan kok begitu lemes sekali, kenapa ini? Yang betul jangan kemakan daging. Saya enggak makan daging apa-apa. Setelah dimuntahkan betul-betul keluar daging. Kok bisa? Kamu telah membicarakan aib saudara muslim. Bahkan di Al-Quran sendiri ditegaskan orang yang membicarakan aib kekurangan saudara muslim seperti makan daging mentah saudara muslim, dia ghibah. Ini termasuk ada teguran langsung, nasihat langsung dari Al-Quran untuk menjaga diri dari ghibah. Muntakhab ahadis, bab terakhir tarkuma layak. Di situ hadis-hadisnya banyak cenderung tentang menghindari bicara sia-sia, lebih-lebih bicara perkara haram, menghibah aib saudara muslim. Ketika seseorang itu sudah mulai membicarakan aib saudara muslim, maka rasa takzim dia kepada yang dihibah akan berkurang. Dengar, itu ahbab karkun lama, kita timbul takzim. Tapi setelah kita dengar informasi, dia sekarang tidak aktif lagi, rasa takzim kita akan hilang. Ketika dengar dia ini seorang ulama, timbul rasa takzim. Ini ngalah barokah. Tapi setelah dengar dia ini benci dakwah, langsung loyo kita. Rasa takzimnya hilang. Dengan membicarakan kekurangan-kekurangan saudara muslim, maka akan hilang dikit demi sedikit sifat ikramul muslimin, sifat mengemuliakan saudara muslim akan hilang dari diri seseorang.
Ketika sifat memuliakan, menyayangi hilang, yang wujud adalah permusuhan dan perpecahan. Maka ghibah ini sangat-sangat berbahaya. Tulisan itu lebih mengesan daripada perkataan. Kalau perkataan sekali diucapkan selesai, tapi kalau tulisan bertahun-tahun akan terus dibaca. Maka sebagaimana seseorang itu mengucapkan kata-kata kotor, dicela, dapat dosa, begitu juga menulis tulisan yang isinya kotor-kotor itu juga ada dosanya. Dalam urusan kebaikan sama. Ketika seseorang baca sholawat dapat pahala. Ketika nulis sholawat, saya itu riwayat hadis, kalau enggak hadis makalah para ulama. Ketika seseorang punya buku, biasanya santri-santri kalau punya buku atau kitab mesti nanti ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ada sholawatnya. Memang ada riwayat seingat saya, kalau enggak nasihat para ulama, ketika seseorang menulis sholawat di suatu buku, selama tulisan itu ada, maka dia terus mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika seseorang kirim yang pemuda-pemuda, yang jomblo-jomblo biasanya pacaran itu, lewat tulisan, lewat surat, selama surat masih ada, maka terus mendapatkan dosa. Urusan ghibah sama. Memang ghibah itu aslinya adalah perkataan. Ketika tulisan hukumnya sama. Tapi memang secara umum membicarakan keburukan orang lain itu dosa. Tapi memang ada beberapa permasalahan yang diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Seperti ketika seseorang dimintai pendapat. Bagaimana pendapatmu, saya ingin ngambil si fulan itu sebagai menantu saya. Kita diajak musyawarah mengenai si fulan, ingin saya ambil mantu. Bagaimana menurutmu? Ketika itu boleh menyampaikan kelebihan dan kekurangan. Di antara seperti boleh. Atau untuk mungkin kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama. Ada orang maksiat sembunyi-sembunyi. Kalau dibiarkan terus, akan tambah dadi. Tapi kalau kita sendiri yang ngasih nasihat, nggak digubris. Kita lapor kepada orang yang wibawanya lebih tinggi. Harapannya orang ini akan menegur si fulan ini agar berhenti dari kemaksiatan. Itu diperbolehkan. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Secara umum nggak diperbolehkan. Tapi memang ada yang diperbolehkan. Pengecualian ada. Perpecahan-perpecahan itu diantara sebabnya awal mula karena sering membicarakan keburukan. Tadi sampaikan bahwa
amalan, keikhlasan jelas mempengaruhi nilai amal. Dalam program istimai tidak bisa dijamin yang di depan lebih baik daripada yang di belakang. Yang berhasil adalah yang mengikuti keputusan musyawarah. Tapi memang seperti dalam salat jamaah ada fadilah khusus bagi seorang imam. Ada fadilah khusus. Untuk muadzin juga ada fadilah khusus. Memang dilihat dari ngimaminya, dari azan iqamatnya ada fadilah khusus. Itu dilihat dari segi amalannya. Tapi ketika praktek dalam suatu amal istimai, belum tentu yang ngimami pasti lebih baik daripada makmum. Belum tentu. Yang sukses, yang berhasil adalah yang menjalankan tugas sesuai musyawarah masing-masing. Dulu ketika awal-awal istimak di Temboro 2000 pinten niku? 2004 sampai 5 niku. Sing tesih teng Pondok Utara niku. Damel apa niku? Damen terus damel tase bambu niku. Terpal termasuk pembuka awal mau dibuat ada tasyakuran dulu, istighosa dulu, termasuk Syekh Ubaidillah Bayan Hidayahnya beliau ngasih nasihat. Seorang sahabat ini biasanya juga disampaikan dalam targiban dakwah. Fadilah keluar. Seorang sahabat diputuskan keluar. Nabi seperti fadilah amal juga ada. Nanti amir pertama si fulan. Ketika meninggal dilanjutkan si fulan. Ketika meninggal dilanjutkan si fulan. Kalau meninggal juga amir ketiga, maka terserah kalian musyawarahnya siapa. Orang yang ketiga yang jadi ditunjuk. Timbul firasat dalam hati. Nabi tadi bersabda amir pertama dia. Kalau dia meninggal maka dia, kawan si fulan. Kalau si fulan juga meninggal saya. Kalau saya meninggal nanti umat Islam pasukan suruh musyawarah sendiri. Berarti ini kelihatannya nanti saya juga akan meninggal kelihatannya. Di sahabat itu mikir, apa maksud Nabi kok ditunjuk? Amir kok enggak satu saja? Sudah wanti-wanti. Nanti kalau ini meninggal ini, kalau ini meninggal ini. Oh, kelihatannya nanti saya nggak akan kembali lagi. Maka dia berpikir, sudahlah, karena ini sebentar lagi saya akan meninggal. Kalau saya perang langsung sampai akhirat. Maka saya ingin Jumatan terakhir dengan baginda Nabi. Jamaah sudah diberangkatkan, dia enggak. Dia sendiri yang berangkat akhir. Harapannya nanti gambaran saya berangkat habis Jumatan insya Allah bisa nyusul. Karena jamaah itu kan istimai, jalan nggak mungkin sambil laju. Masih bisa saya kejar. Setelah Jumatan Nabi tegur, "Loh, kamu kok masih di sini?" Dia menyampaikan alasan. Maka Nabi sabdakan, "Kamu tahu nggak berapa lama kamu ketinggalan teman-teman kamu?" "Tahu ya Rasulullah, saya ketinggalan setengah hari." Nabi katakan, tidak, kamu bukan ketinggalan setengah hari, tapi ketinggalan 500 tahun. 500 tahun. Kata Syekh Ubaid, perhatikan cerita di sini. Yang sholat Jumat bersama Nabi bukan satu sahabat. Bukan sahabat ini tadi saja. Tapi banyak. Dalam mazhab Syafi'i minimal jamaah sholat Jumat 40 orang. Berarti yang hadir Jumatan ketika itu, yang gak ikut keluar, lebih dari 40. Tapi kenapa yang ditegur Nabi cuma satu orang ini? Bukan semuanya. Nabi tidak mengatakan, hei kalian yang gak berangkat. Tahu gak? Kalian ini ketinggalan pahala seberapa? Tidak, tapi khusus satu saja yang ditegur oleh Nabi. Kata Syekh Ubaid, kata guru kita, ini suatu pelajaran bagi kita. Ketika seseorang diputuskan musyawarah berangkat, enggak berangkat, maka dia orang yang rugi, keliru. Sedangkan yang lain memang keputusannya enggak berangkat, maka oleh Nabi tidak ditegur. Maka dalam amal istimai yang paling baik adalah mengerjakan sesuai keputusan musyawarah. Siapa yang menjalankan dengan paling sempurna, maka itulah yang paling berhasil.
Memang kalau dilihat enak-enaknya ya, apalagi dalam jur-jur besar, paling enak itu di depan, dengarkan bayan, makan, tinggal makan. Tapi kalau bagian hikmat, waktu bayan malah masak, cuci nampan. Jadi nggak sempat dekat dengan masyayikh, dan kan dekat. Bayan pun dengarkan nggak bisa. Memang suatu hal yang berat. Akan tetapi, karena ini keputusan musyawarah, maka suatu hal yang baik. Beberapa kisah dalam amal istimai yang terbaik adalah sesuai keputusan musyawarah. Yang paling sempurna siapa? Yang menjalankan dengan sebaik mungkin. Itu ketika dalam program istimai. Tapi kalau dia dari individu setiap amal, memang untuk mengimami ada fadilah khusus. Dikatakan pula bahwa ada 4 perkara dalam surga yang kelak jauh lebih baik daripada surga itu sendiri. Surga itu sudah istimewa. Tetapi ada yang lebih istimewa lagi, membuat surga itu tambah sempurna. Yang pertama, kekal di surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Karena kalau nggak kekal di surga, ya kenikmatan nggak akan sempurna. Maksudnya di sini surga itu sudah istimewa, tambah istimewa ketika ada 4 hal ini. Yang pertama, kekal di surga. Yang kedua, yang berhikmat, layannya adalah para malaikat. Di antaranya, bukan semuanya malaikat, tidak, karena ada ghilman. Termasuk pelayan-pelayan surga adalah pemuda-pemuda khusus yang menjadi pelayan di surga. Yang di Al-Quran diceritakan saking tampannya, berseri-seri wajahnya, bercahaya, seolah-olah mereka adalah mutiara-mutiara yang berterbangan, berhambaran. Saking tampannya. Dihikmati, kita jadi tuan orang berhikmat pada kita tuh enak. Lebih nikmat lagi kalau yang melayani itu penuh dengan sopan santun yang bagus. Lebih sempurna lagi kalau yang hikmat itu sopan santunnya bagus, pakaiannya rapi, orangnya tampan-tampan, wangi-wangi. Lebih sempurna lagi. Makan itu lebih terasa nikmat. Tapi kalau makan makanan enak, yang ladeni itu sopan santun kurang, kenikmatan akan hilang. Kemudian yang ketiga, termasuk kenikmatan surga adalah dekat dengan para nabi di dalam surga. Orang-orang yang surganya di bawah mendapat izin untuk naik ke surga tertinggi guna jumpa dengan para anbiya. Terus berarti nanti mereka iri. Enggak ada. Di surga enggak ada iri. Walaupun surga itu paling rendah, ya terasa nikmat saja. Enggak akan ada iri. Bisa berjumpa dengan Nabi Nuh, Nabi Adam, baginda Nabi dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah ridha Allah di surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Tapi seseorang masuk surga perlu diingat itu tanda bukti kalau Allah Ta'ala ridho. Dalam beberapa pertemuan ngaji dengan Syekh Muzir, kalau kita amal karena surga, apakah itu bukan termasuk ikhlas? Ikhlas apakah hanya mencari ridha Allah Ta'ala? Syekh Muzir ngasih beberapa cerita. Dulu ada seorang ulama, punya santri. Gurunya ngetes. Tapi maksudnya adalah mendidik. Kang, kamu tertarik enggak dengan bidadari surga? Itu kalau kamu amal ini nanti dinikaahkan bidadari, tertarik enggak dengan bidadari surga? Kata saya tadi, Pak Yai, amal kok karena bidadari itu makhluk. Amal itu hanya karena Allah Ta'ala, saya tidak terkesan dengan bidadari. Maka oleh gurunya ditegur, sadar, ingat. Tahu enggak? Bidadari itu siapa? Enggak tahu. Bidadari itu yang nawari adalah Allah Ta'ala.
Kamu ditawari enggak terkesan dengan tawaran Allah, ditegur. Kaget saya. Inna rojiun. Kalau gitu saya terkesan dengan bidadari. Seseorang bertamu dengan seorang raja. Oleh raja ditawari, "Ini saya punya banyak pakaian perhiasan, yang mau siapa? Silakan ambil, ya, mau angkat tangan." Maka seorang tamu yang menghargai raja, tentunya dia akan menerima tawaran dari raja. Oh, dia menerima itu bukan karena ada dua kemungkinan, karena pengen barangnya, ada karena memang takzim terhadap raja. Kalau ditawari, Tuan Raja, saya nggak terkesan dengan barang. Yang penting tuh bisa jumpa dengan Tuan Raja yang saya cari. Saya nggak terkesan dengan itu. Kalau seperti itu rajanya tentu juga akan marah. Ini saya tawari nggak menghargai pemberian saya. Dikasih minuman, makanan, silakan makan, kata rajanya. Ada sahabat itu mengatakan, makanan raja nggak penting. Saya ini nggak butuh makanan, minum. Saya tuh ingin ketemu raja saja. Ditawari raja makanan kok enggak gubris, jadi sopan santunnya kurang. Maka para ulama mereka mengatakan pengen surga, pengen bidadari surga enggak dilarang. Ketika kita menerima ini adalah tawaran dari Allah Ta'ala. Ya, adab kita kepada Allah ketika ditawari kenikmatan Allah, ya kita menerima, menyambut dengan suka, dengan gembira. Kadang-kadang memang para ulama-ulama sufi ketika mereka sudah fokus betul kepada Allah, kadang-kadang lepas kontrol sehingga kurang kata-katanya itu seolah-olah menafikan kenikmatan surga. Memang sebagian aulia seperti itu. Syekh Muhammad cerita, Imam Ghazali sendiri kadang-kadang dia bicara seperti itu. Tapi dalam forum yang lain tidak. Itu kadang-kadang pengaruh keadaan hati. Ketika seorang itu zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, akhirnya selain Allah dinafikan semuanya sampai tidak terkesan dengan surga. Saking kuatnya tadi. Kadang-kadang akalnya sudah lepas. Ada di dalam kitab fikih itu ada pertanyaan. Bagaimana hukum wudunya orang yang majdzub, wiritan sampai tingkatan enggak sadar? Syekh Abu Yazid Al-Bustami kalau enggak salah, kadang-kadang beliau itu ketika wiritan subhanallah, subhanallah, subhanallah berubah. Wiridnya itu berubah. Bukan kalau subhanallah maha suci Allah Ta'ala. Berubah. Subhani, subhani maha suci saya, maha suci saya. Tapi belum mengucapkan seperti itu, lepas kontrol. Ketika zikir subhanallah, subhanallah, hati itu perasaan dia hanya kumpul dengan Allah, enggak ada yang lainnya. Seolah-olah mendengarkan tasbihnya Allah, Allah memuji zatnya sendiri. Subhani, subhani, tanpa dirasa dia mengikuti pujian tersebut. Bukan maksudnya mensucikan diri sendiri, tapi meniru. Seolah-olah seperti itu. Kalau seperti ini nggak bisa ditiru. Lepas nggak boleh ditiru. Kayak Syekh Siti Jenar pun, kalau dulu halaj, sebelum Syekh Siti Jenar, pandangan para ulama ya berbeda-beda. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau itu halat itu zikir sampai tingkatan lepas kontrol. Mirip orang gila. Sudah akalnya nggak bisa kontrol. Sehingga ketika ditanya, siapa kamu? Aku adalah Allah Ta'ala. Dengan lepas kontrol. Sebaliknya ada 4 perkara dalam neraka jauh lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Neraka itu sudah jelek, lebih jelek, tambah sempurna kejelekannya, kengeriannya ketika ada 4 ini. Yang pertama, kekal di neraka. Neraka itu sudah susah, mengerikan. Ditambah kekal di neraka, sudah tambah ngeri lagi. Yang kedua, ejekan malaikat kepada orang-orang kafir. Ketika mereka, orang-orang kafir, digiring masuk neraka,
Dikatakan, kabar gembira untuk kalian, sebentar lagi akan memasuki neraka. Ini kan kata-kata ejekan seperti ini. Neraka itu sudah mengerikan, ditambah diejek, tambah mengerikan. Siksaan di neraka ada dua. Ada siksaan zahir, jasadnya disiksa. Yang kedua, batinnya pun disiksa dalam neraka. Siksaan batin neraka seperti apa? Ejekan malaikat. Bukankah dulu di dunia kalian kan sudah diperingati? Kok bisa tuh kalian masuk neraka tuh gimana? Banyak orang ngasih naskil kamu, ngasih nasihat, kok masih bisa masuk neraka? Jadi isbiru awla tasbiru, terserah. Sabar saja, neraka itu yang sabar saja. Atau kamu nggak usah sabar, ya sama saja nggak akan pernah keluar dari neraka. Mereka di neraka. Lihat ke atas, menoleh. Terlihat ahli surga yang sedang merasakan kenikmatan surga. Siang hari haus, tapi kalau teman-temannya sama-sama haus, itu berat. Lebih berat lagi, kita sudah kehausan, teman kita minum es seger, kita minta nggak dikasih. Betul-betul menyakitkan hati. Sudah haus itu sedih, minta diiming-iming, nggak dikasih lagi. Lebih menyakitkan hati lagi. Begitu juga siksaan ahli neraka. Kemudian yang ketiga, dekat dengan syaitan dalam neraka. Kalau ahli surga dekat dengan para anbiya, tapi kalau ahli neraka dekat dengan setan, iblis dan yang lain. Yang terakhir mereka mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari siksa neraka. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.